ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Bunda Smart yang semoga oleh Allah betul-betul dijadikan wanita yang smart. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di pagi hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 4. Tidak usah ngotot, tanggal 4. Tanggal 4 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 7 bulan Maret tahun 2000. Tahun berapa ini? 2024. Antum jangan buru-buru ganti presiden. Provokator. Tolong panitia ditangkap. Tahun 2022. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali menuntut ilmu, dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah.
Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan langsung saja. Silakan dibuka pada halaman yang ke-79. Hajah Yuning kenapa terlambat? Coba saya keras gitu, yang terlambat saya suruh pulang. Saya sudah berusaha datang tepat waktu, ternyata ngurusi apa? Ngurusi wong kerja. Ya, mudah-mudahan pekerjaannya sama Allah dibikin lancar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan pada bab yang ke-29 ya. Jadi bab yang ke-28 sudah ya, silaturahim menambahkan apa? Umur, nambah rezeki. Maksudnya ada berapa? Dua. Yang pertama, rezekinya dan umurnya oleh Allah betul-betul ditambah. Misalkan jatah umurnya 60, bisa jadi karena dia rajin silaturahim oleh Allah dijadikan 63. Atau boleh jadi jatah rezekinya seharusnya dia dapat 1 juta, karena dia rajin silaturahim oleh Allah diberikan menjadi 2 juta. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bertambah umur, bertambah usia dengan silaturahim, itu yang bertambah apa bu? Keberkahan atau kemanfaatannya. Umurnya tetap, tapi orang lain umur 60 tidak menghasilkan apapun, dia umur 60 hasilnya banyak. Dia bisa memberi manfaat untuk si fulan, dia memberi manfaat untuk majelis taklim fulan. Atau uangnya sama 1 juta, tapi orang lain 1 juta tidak cukup buat keluarga, dia 1 juta cukup buat keluarga plus bisa membantu teman. Faham sampai sini? Nah, maka apapun yang diartikan oleh para ulama, baik yang ditambahi secara pelan-pelan. Bismillah, ngopi dulu. Nggak bisa memang. Saya latihan serius itu, ngomong kayak Ustadz Adi Hidayat itu. Nggak bisa. Karakternya memang karakter gudo ya. Nah sudah ibu-ibu, maka apapun yang diartikan oleh para ulama, baik tambahnya hakiki atau yang ditambahkan keberkahan atau kemanfaatannya, dua-duanya baik. Betul apa tidak? Nah sudah. Sekarang halaman yang ke-79, bab yang keberapa? 29. Apa itu? Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai oleh Allah. Dan ini penting bu. Kenapa penting? Karena apabila kita mendapatkan cinta dari Allah, maka semuanya kita dapatkan. Kalau ibu-ibu dicintai oleh Allah, urusan lancar. Insya Allah hatinya penuh dengan kebahagiaan. Apapun yang diinginkan oleh Allah pasti akan diberi dan dikabulkan. Itu awalnya karena apa? Awalnya karena Anda dicintai oleh Allah. Bu. Ini Anda fokus gak sih? Atau saya yang gak fokus ini? Nggak lagi ribut dewi kayaknya ya. Tolong yang bikin ribut taruh mimbar aja. Sudah bu, fokus bu ya. Nah, maka apabila kita telah dicintai oleh Allah geser. Atau biar tidak semuanya bergerak, yang sebelah situ pindah sini. Kalau geser kan obah kabeh. Sementara kalau panjenengan obah kan banyak kalori terbakar ya. Coba geser. Atau panjenengan pindah sana mbak. Nah gitu aja, ayo bismillah. Ayo bismillah, geser. Lumayan loh, masuk kamera viral loh nanti. Maka ibu-ibu sekalian, apabila kita dicintai oleh Allah Ta'ala, maka insya Allah apapun yang kita inginkan oleh Allah akan diapain? Akan diberi, akan dikabulkan. Apa yang sudah kita miliki oleh Allah akan dijadikan penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemanfaatan. Anda tulis idza ahabbakallah
sakhkhara laka kulla syai'. Idza ahabbakallah sakhkhara laka kulla syai'. Idza ahabbakallah sakhkhara laka kulla syai'. Apa artinya, Bu? Apabila Anda telah dicintai oleh Allah, apabila Anda telah dicintai oleh Allah, apa yang terjadi? Allah akan tundukkan untuk Anda segala sesuatu. Apabila Anda telah dicintai oleh Allah, maka Allah akan tundukkan bagi Anda segala sesuatu. Faham tidak maksudnya, Bu? Jadi kalau kecintaan Allah sudah Anda dapatkan, maka semuanya itu oleh Allah dijadikan tunduk di hadapan Anda. Pekerjaan mudah, ngurusi rumah tangga mudah, Anda pegang apapun insya Allah mudah. Kenapa? Karena Allah akan menjadikan semua makhluk yang di dunia ini itu berkhidmat. Berkhidmat itu apa? Bukan, berkhidmat itu mengabdi. Semua makhluk di dunia ini akan Allah jadikan berkhidmat untuk orang yang telah Allah cintai. Bahasa orang yang dicintai oleh Allah itu dalam Islam namanya wali. Namanya apa? Wali. Jamaknya apa? Aulia. Nah, maka orang-orang yang telah dicintai oleh Allah itu namanya aulia. Maka Allah menjamin bahwa orang tersebut tidak akan pernah bersedih. Tidak akan pernah apa? Sedih. Berarti begini, kalau hidup kita masih sering sumpek, sedih, kalut, galau, dan yang semisal dengan itu artinya kita belum mendapatkan cintanya Allah. Nah, apabila cintanya Allah belum kita dapatkan, apa yang terjadi? Nah, ini amalannya. Halaman berapa? 79. Bagaimana caranya supaya cinta Allah itu kita raih? Maka salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah adalah dengan menyambung tali silaturrahim. Kita baca hadis yang pertama. Dari Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Maghra. Dari siapa? Maghra. Ani bin Umar, dari Abdullah ibni Umar. Ani bin Umaru qala, man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Coba jawab dulu, takwa itu apa? Takut kepada Allah. Terus bagus. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Berarti orang yang semakin taat kepada Allah, berarti dia orang yang semakin takwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tulis, takwa menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Panjenengan jangan dikte, nulis. Lah kok melok dikte? Enggak bawa tulisan. Gitu ya. Jadi kalau enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, bantu dikte temen ya. Takwa menurut Abdullah bin Mas'ud. Saya sampai diciraini sama ibu-ibu. Ustadz Rifki kok lek pengajian meripate ku, ya Allah, sing di pojok ketok, sing di tengah ketok, sing kene ketok. Ya itu kelebihan wali itu. Wali murid. Sudah, takwa menurut Abdullah bin Mas'ud. Ada berapa? 3. Nomor 1. Gini Bu, cara nulis biar gampang. Anda lihat ke depan. Takwa. Tuliskan takwa. Di bawahnya menurut Abdullah bin Mas'ud. Terus
dikasih tanda panah 3, seret ke atas 1, di tengah 1, ke bawah 1. Itu bentuk pola pikir. Loh ya, enggak pernah ikut bimbingan belajar tak? Saya dulu waktu mau Eptanas ikut bimbingan belajar, diajari gitu, bikin bagan gitu loh. Jadi kalau kita bikin seperti itu secara otomatis di otak kita apa? Itu terstruktur. Jadi nanti kalau kita ujian itu langsung keluar gitu loh. Nah, gitu. Nomor 1, apa takwa menurut Abdullah bin Mas'ud? Yang pertama, an yuta'a fala yu'sa, taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Nomor 1, taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. An yuta'a fala yu'sa. Nomor 2, an yudhkara fala yunsa, ingat kepada Allah dan tidak lupa. Jadi gampang Bu ya. Nomor 1 apa? Taat dan tidak maksiat. Nomor 2, ingat dan tidak lupa. Nomor 3, an yushkara fala yukfar, senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Nah, itu takwa menurut Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang bertakwa, 3 perkara ini harus diamalkan. Nomor 1, senantiasa berikhtiar untuk taat kepada siapa? Allah, dan jauhi semaksimal mungkin segala bentuk kemaksiatan. Nomor 2, jangan pernah lupa kepada Allah. Termasuk kalau panjenengan kepingin ingat zikir itu mudah, itu saya pertama tidak pernah pakai, karena saya anggap sih kok wiritannya dihitung itu. Pakai alat cetekan itu loh, yang ditaruh di jari. Nah, alat itu Bu, tidak tahu bono setane boyo apa. Itu bikin zikir itu kayak semangat gitu loh. 300. Dan itu menurut para ulama tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk apa? Yang pertama untuk nyemangati. Yang kedua, apabila Anda punya target, itu kan bisa untuk apa? Menghitung target. Yang ketiga, minimal ketika dia nempel di jari, Anda ingat apa enggak? Nah, maka pakai itu enak. Pakai itu, ya minimal nempel, astagfirullah, astagfirullah. Nanti dihitung sampai berapa, di reset, diganti zikir yang lain, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu salah satu cara untuk apa? Senantiasa berzikir kepada Allah, walaupun tidak harus. Paham tidak? Pakai boleh tidak? Boleh. Harus? Tidak. Yang kedua, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah lupa, karena semua musibah awalnya karena lupa kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, senantiasa bersyukur dan tidak pernah kufur. Ustadz, nikmat saya kecil sekali yang Allah kasih. Loh, tidak apa-apa. Kalau yang kecil Anda syukuri, maka yang kecil oleh Allah dijadikan apa? Besar. Oh Ustadz, saya dapatnya sedikit, tidak banyak. Tidak apa-apa. Syukuri yang sedikit, Allah akan jadikan banyak. Tulis lagi yang berikutnya. Takwa menurut Ali ibnu Abi Thalib. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ada 3. Ada berapa? 3. Nomor 1, al-amalu bit tanzil. Apa itu? Al-amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Quran. Nomor 1, takwa menurut Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib adalah dengan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, waridho bil qalil, ridho dengan sedikitnya pemberian Allah. Atau kalau bahasa gampangnya apa? Qanaah. Itu takwa. Yang ketiga apa Bu?
walisti'dad liyaumir rahil. Persiapan menuju kematian. Nah, kemarin siapa ibu-ibu meninggal kemarin? Siapa? Bu siapa? Sabar, saya tahu, tidak usah diberitahu. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Paham ya? Iya. Bunda Leridian ya. Ini orang Masya Allah. Jadi orang itu Bu, seperti beliau insya Allah baik. Mudah-mudahan sama Allah semua amal ibadahnya diterima. Semua khilaf dan salahnya oleh Allah dimaafkan dan diampuni. Dan Allah jadikan kuburannya salah satu di antara taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. Di pengajian aktif. Di acara bakti sosial aktif. Di acara mu'alaf aktif. Jadi semua kegiatannya itu semuanya manfaat. Nah ketika meninggal seperti ini, ya sudah itu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk beliau. Betul tidak? Karena orang yang meninggal apabila ini dianggap betul-betul wabah, maka dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Apalagi meninggal posisi apa? Dalam juga keadaan melahirkan. Maka insya Allah kebaikannya double-double. Dan sekarang beliau sudah istirahat, metik hasil dari tanamannya, sementara panjenengan masih ngewangi geringgingen. Di kudo Ustadz dikongkon nulis ya, dikongkon geser. Sementara beliau sekarang ketawa-ketawa di kuburan, kapok kon dikerjain Ustadz Rifki katanya. Nah, aku esmari waleh katanya. Nah, maka begitu ibu-ibu sekalian. Maka yang ketiga, takwa menurut Ali bin Abi Thalib apa? Mempersiapkan bekal untuk nah sekarang saya ulang. Takwa menurut Abdullah bin Mas'ud nomor 1, taat kepada Allah dan tidak ingat kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah dan tidak. Berarti takwa menurut Abdullah bin Mas'ud taat, ingat, syukur. Taat, ingat, syukur. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib ada berapa? 3. Yang pertama, mengamalkan Al-Quran. Nomor 2, ridho dengan sedikitnya pemberian. Disingkat apa Bu? Qanaah. Nomor 3, mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Nah berarti ketika panjenengan ingin menjadi orang yang bertakwa, ya perkara-perkara tadi dikuati Bu ya. Nah sekarang disebutkan di sini dari Abdullah ibnu Umar, dia mengatakan, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahimnya, nussi'a fi ajalihi, akan dipanjangkan umurnya, wa thara maluhu, diperbanyak hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan dicintai keluarganya. Jadi menurut Abdullah bin Umar, orang kalau nyambung silaturahim Allah kasih kepadanya 3 perkara. Orang kalau nyambung silaturahim Allah kasih berapa? Nomor 1, umurnya panjang. Nomor 2, rezekinya lancar. Nomor 3, dicintai oleh keluarganya. Panjenengan kepingin enggak 3-3-nya ini? Nah, kuncinya 1, nyambung silaturahim. Jadi dari Abdullah bin Umar ia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya, akan dibanyakkan hartanya, serta dijadikan keluarganya mencintainya. Yang kedua, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Maghra Abu Mukharrik Al-Abdi mengabarkan kepadaku, ia berkata, Qala bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, ini sama dengan yang atas, sama dengan yang atas. Kenapa? Halaman 79.
Ya Allah, itu buku kok ditekuk-tekuk kayak gitu, la haula wala quwata illa billah. Anda mau ditekuk-tekuk kayak gitu? Itu sono kan sudah ada tali kuning itu. Siapa yang nekuk-nekuk itu, Bu? Enggak apa-apa. Buku-bukunya dewe ya. Sudah, Abdullah bin Umar mengatakan, manittaqa rabbahu, barang siapa bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dia menyambung silaturahimnya, unsi'alahu fi umurihi, Allah akan perpanjang usianya, wa tharamaluhu, Allah perbanyak hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dia akan dicintai oleh keluarganya. Jadi dua riwayat yang kita baca di pagi hari ini mengenai orang yang menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai oleh Allah, itu Allah akan berikan kepadanya 3 keutamaan. Yang pertama umurnya panjang, yang kedua rezekinya lancar, yang ketiga dicintai keluarganya. Nah, maka panjenengan kalau punya bisnis, itu salah satu jimat penglarisnya itu apa? Silaturahim. Jadi kalau punya bisnis seperti Anda jualan, jualan apa? Bu Ida, jualan apa? Kau wabah lek Bu Ida. Apa aja yang dijual Bu Ida? Ida, saya kok jadi lupa. Ita, Bu Ita, astagfirullahaladzim. Mana Ida? Masya Allah, jualan juga. Jualan apa? Pisang. Pisa apa pisang? Oh. Masya Allah, ini semuanya dodolan ini. Perempuan itu kalau pengajian zaman saya lanjut. Astagfirullahaladzim. Bu Ita jualan apa? Palu gada. Apa palu gada itu? Apa lu mau? Masya Allah. Miniatur surga ya. Miniatur apa? Surga. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian, ini saya ngomong serius, saya tidak bercanda ini. Jadi apabila Anda punya dagangan, Anda buka toko, Anda jualan, Anda jadi tukang jahit, Anda jadi apa? Apapun lah, yang penting Anda itu ingin menghasilkan uang. Maka salah satu kunci untuk menjadikan dagangan itu laris, uang itu datang dan hasilnya berkah, yaitu dengan menyambung apa? Silaturahim. Sekarang halaman yang ke-80. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada bab yang keberapa? 30. Berbakti kepada keluarga yang paling dekat lalu berikutnya. Nah, ini sekarang diberitahu, Bu. Apabila kita ingin menyambung silaturahim, apabila kita ingin berbuat baik kepada tetangga, ternyata ada apa? Ada urutannya, ada skala, Allah yang ngerti, skala prioritas. Skala prioritas itu mana yang lebih penting? Mana yang paling penting? Yes, pokok itulah, yes, pokok itu. Pokok mana yang harus diutamakan, berikutnya, dan berikutnya. Jangan kebalik seperti ibadah. Ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang hukumnya apa? Wajib. Baru setelah itu hukumnya yang sunnah. Berarti apabila kita ingin menguati ibadah kita, maka yang dikuatkan ibadah yang apa? Yang wajib dulu. Jangan dibalik, yang sunnahnya dikerjakan, tapi yang wajibnya apa? Keteteran. Nah, ini malah keliru. Betul, Bu ya? Betul apa keliru? Duh. Itu yang keliru kok dibilang betul. Jadi kalau mau diutamakan yang apa? Wajib, baru yang sunnah. Contoh, ngaji sama ngopeni orang kerja. Apa tadi? Orang kerja tadi ya. Mana yang lebih wajib?
Nggak usah ngotot, santai. Ngopeni Pak, ngopeni. Santai, saya tanya. Nggak usah ngotot. Saya nggak menuduh. Ini kok modelnya kok dihakimi itu. Ngopeni Pak, ngopeni. Ya, Pak Ustadz. Ya Allah Pak, ya apa ya Pak? Ya enggak apa-apa wes, mau dipanggil Pak. Ya apa ya Pak? Orang kerja banyak. Enggak punya pembantu. Ya Allah seakan nih Rek. Habis gitu ditinggal. Berarti ngaji nomor 2 ya. Berbakti kepada keluarga yang paling dekat, lalu yang, karena ngomong-ngomong sama ibu-ibu ini kalau diteruskan tambah bulet, gak ono menangi. Nggak ada menangnya. Jawaban iku ono. Lah terakhir mentok, lah daripada ndak ngaji Ustaz. Ya smart kok memang ya, Masya Allah. Nah jadi begitu. Apabila Anda ingin berbuat baik, maka berbuat baik itu harus diutamakan yang paling utama dulu, baru yang berikutnya dan yang berikutnya. Sama seperti Anda dengan tetangga. Tetangga mana yang paling wajib Anda berbakti kepadanya? Yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah Anda. Atau kalau sekarang rumah itu kan dempetan, berarti rumah yang temboknya mepet dengan rumah Anda. Sekarang lihat, kalau berbakti kemarin yang nomor 1 siapa? Ibu dan bapak, kemudian saudara kandung, kemudian paman dan bibi, kemudian kakek dan nenek, kemudian siapa? Berikutnya dan berikutnya. Disebutkan di sini Haywah bin Shuraih mengabarkan kepada kami. Anda tahu Haywah ini siapa? Ada ceritanya. Haywah ini seorang ulama yang ketika ngaji sama ibunya disuruh ngasih makan ayam. Ingat? Nah itu Imam Haywah ini. Dia seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dari kalangan apa? Tabi'in. Haywah bin Shuraih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Baqiyah mengabarkan kepada kami dari Bahir, dari Khalid bin Ma'dan, Anil Miqdam ibni Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yusikum bi ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik. Nomor 1 kepada siapa? Ummahat, artinya apa ummahat? Ibu. Tsumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian yang kedua, Rasulullah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada siapa? Tetap ibu kalian. Tsumma yusikum bi abaikum. Kemudian yang ketiga, berwasiat untuk kalian berbuat baik kepada abaikum, ayah kalian. Tsumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Baru setelah itu yang terdekat, kemudian yang berikutnya. Berarti nomor 1, apabila kita akan berbuat baik, maka yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Sekarang yang jadi masalah gini, na'udzubillah, ibu sama bapaknya pisah. Iya enggak? Ketika dia baik sama ibunya, bapaknya dianggap nyakitin bapaknya. Ya apa sih? Wong ibu koyok ngono kok sampean gelek nang omai. Ketika Anda baik dengan ayah panjenengan, bahasa saya kok campur-campur. Ketika Anda baik dengan bapak Anda, maka ibu marah. Ya apa sih yang bapak seperti itu kok kamu datang ke rumahnya? Terus ya apa? Apa yang harus Anda lakukan? Ayo. Ya apa? Nggak usah dihiraukan.
Ndak, yang ndak dihiraukan apanya? Ndak usah ngasih tahu, bohong berarti Anda ya. Ini bagus ini. Ibu-ibu betul ini. Wes. Tidak memberitahu tidak berarti bohong. Pinter Anda. Ndak ngasih tahu kalau nikah lagi berarti ndak bohong ya. Jawab. Ayo jawab. Tidak memberitahu tidak berarti bohong kan? Loh, kenapa jadi urusannya jadi izin? Saya ngomong sama itu kok. Coba, tidak memberitahu tidak memberitahu bukan berarti betul. Iya, seperti itu. Jadi tetap berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah pisah tadi. Dalam keadaan bagaimana cara Anda berbuat baik tidak menyakiti yang lain. Faham enggak? Kalau tidak memberitahu itu menjadikan Anda tidak menyakiti kedua belah pihak, maka jangan diberitahu. Bohong? Enggak. Karena tidak memberitahu tidak berarti bohong. Nah, dalam keadaan Anda tetap wajib berbakti kepada keduanya. Kepada ibu Anda wajib berbakti, kepada ayah Anda juga wajib berbakti. Terus begini, ibunya bilang, kalau kamu sayang sama saya, jangan datang ke rumah bapakmu. Nurut enggak? Misalkan ibunya kan pisah sama bapaknya. Terus ibunya bilang, kalau kamu sayang sama saya, kata ibunya ke anaknya, jadi jangan datang ke rumah bapakmu. Ya apa? Tidak nurut sama siapa? Betul. Iya. Anda kok jadi pinter-pinter sekarang ya? Jadi begini, jangan nurut sama ibu. Dalam keadaan Anda juga tidak durhaka kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ibunya nyuruh, jangan datang ke rumah bapakmu. Itu perintah baik atau buruk? Itu perintah taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah? Bermaksiat. Berarti Anda wajib tidak taat kepada ibu yang nyuruh Anda tidak datang ke rumah bapak tadi? Tidak wajib. Tapi ingat, Anda harus cari cara semaksimal mungkin agar bagaimana ketika Anda datang ke rumah bapak Anda, ibu Anda tidak merasa tersakiti. Dan begitu pula sebaliknya. Karena sekarang mohon maaf ya, kasus seperti ini mulai banyak. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka apabila kita ingin berbuat baik, maka kebaikan itu ada urutannya. Ada apa? Ada urutannya. Artinya ada yang perlu kita dahulukan dibanding yang lain. Nah, untuk urusan berbakti kepada orang tua, maka yang nomor satu ibu atau bapak? Ibu. Ibu sambung, bapak sambung, sama apa enggak? Ayo, ibu sambung itu apa sih? Istrinya bapak Anda yang bukan ibu kandung, ya? Iya, cuma kata ibu tiri itu kok konotasinya koyo negatif. Kena lagu zaman itu loh, lagu zaman saya SD dulu waktu Anda sudah lulus kuliah itu. Itu kenapa? Kuali. Sampean kelahiran berapa sih? 62. Kelahiran berapa? 90. Wajah-wajah 52. Enggak ada, guyon. Ini mungkin rata-rata seumuran ya. Antara sudah enggak usah ngomong umur, sensitif. Kalau ngomong sama perempuan itu dua, jangan bicara umur, jangan bicara berat badan. Wes, dua ini sensitif. Timbang kok pengajian ulan ngarep sepi ya, enggak usah ngomong sudah. Wes biarin aja udah. Ini semuanya kelahiran tahun 2000. Amin. Iya, cek seneng ya pokoknya, iya. Karena anaknya. Sudah berarti ingat. Fokus.
Kandungan hadis ini ada berapa, Bu? Ada 3. Nomor 1, wasiat Rasulullah yang sangat ditekankan agar berbuat baik kepada ibu. Karena beratnya penderitaan yang dialami oleh seorang ibu ketika apa? Hamil. Ketika hamil, ketika melahirkan, dan ketika menyusui. Selain itu, biasanya orang-orang meremehkan ibu dengan tidak memenuhi apa? Nah, ibu ini dengan beratnya perjuangannya, tapi karena dia deket sama anak, kadang-kadang anak itu meremehkan. Betul enggak? Bapak enggak sepiro soro. Tapi karena anak takut dengan bapaknya, maka kesannya haknya bapak itu sama anak diapain? Dipenuhi. Kenapa? Karena rasa takut. Maka anak itu biasanya kalau curhat, lebih senang curhat sama ibunya atau sama bapaknya? Kalau punya keinginan, dia lebih berani cerita ke ibunya apa ke bapaknya? Nah, itulah kenapa anak itu sama ibu itu kadang-kadang kalau eker-ekeran itu seperti kakak adik. Iya ndak? Kayak kakak adik yang ketika suami ngrungokno itu, kon iki ibu mbek anak. Kudu kakak mbek adik. Nah, tapi sama bapaknya itu anak itu pengen apa? Loh, kok nangis tuh lo, kenapa nangis? Nanti kita pergi, moro-moro kelambine ibu ditarik. Dilepokno kamar ibu diamu-amu. Iya benda? Ngerasain begitu? Nah, maka itu yang kemudian perlu kita fahamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Dalam keadaan anak yang begitu akrab dengan ibundanya, maka tetap dia harus paling mengutamakan ibunya dibanding ayahnya. Yang kedua, tidak adanya pengulangan wasiat terhadap kerabat. Coba ibu diulang enggak di situ? Diulang berapa kali? 2. Dalam riwayat yang lain ibu diulang sampai berapa kali? 3 kali. Untuk ibu sama Rasul diulang. Pengulangan itu menunjukkan ada beberapa manfaat. Tulis. Adanya pengulangan, tulis bu. Yang bawa buku ditulis. Adanya pengulangan menunjukkan beberapa manfaat. Yang pertama, penegasan. Nomor 1 apa? Penegasan. Penegasan itu apa sih? Apa? Memantapkan makna. Lah, menguatkan. Apa? Menguatkan. Jadi nomor 1, adanya pengulangan itu menunjukkan apa? Penegasan. Nomor 2, adanya pengulangan menunjukkan jumlah yang jumlah yang Anda nulis ya, jumlah yang bertambah. Jadi nomor 1 penguatan makna, penegasan, menguatkan. Nomor 2 adanya jumlah yang bertambah. Nomor 3. Adanya pengulangan itu menunjukkan apa? Apa? Saya kok lupa ya. Nomor 1 penegasan atau penguatan makna. Nomor 2 bertambahnya jumlah. Jadi kalau sama bapak sekali, sama ibu harus berapa? 2 atau 3 kali. Nah, nomor 3 ancaman untuk yang meninggalkannya. Ustadz, apa hubungannya dengan ancaman? Iya, karena diperintah sekali saja, kalau tidak dilakukan itu mengandung dosa. Apalagi kalau perintahnya sampai 2 atau 3
kali. Nah, berarti dalam bab ini ibu-ibu sekalian, dosa yang paling besar itu durhaka kepada ibu atau bapak. Memutuskan silaturahim yang dosanya paling besar itu memutuskan ibu atau memutuskan kerabat yang lain. Nah, begitu. Berarti tidak boleh nyatru ibu itu adalah satru yang dosanya paling besar. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Bahkan sempat ada yang tanya sama saya, ibu saya itu Ustadz enggak ngerawat saya dari kecil. Saya mulai kecil itu yang ngerawat nenek saya. Iya enggak? Terus ketika saya mulai kerja, ibu saya minta uang. Saya kasih. Terus saya mau nikah, diributi. Apa? Diributi itu apa? Direcokin. Apa direcokin itu? Dirusui. Saya mau nikah, dirusui. Padahal ini hidup saya, ibu enggak pernah ngerawat saya. Ketika saya kerja uangnya diambil, sekarang saya dilamar orang sama ibu saya direcokin. Tetap enggak saya berbakti sama dia? Tetap. Tetap enggak berbakti? Tetap. Tetap wajib berbakti. Nomor 2, tidak adanya pengulangan wasiat terhadap kerabat menunjukkan bahwa hak mereka tidak sebesar hak kedua orang tua. Meskipun begitu tetap ditekankan untuk berbuat baik kepada siapa? Kerabat. Ini saya ulang berkali-kali. Pernah enggak ngajak temen makan ke restoran? Pernah? Ngajak tetangga makan ke restoran? Pernah? Ngajak ibunya pernah? Hah? Rawon kasembon. Ya wajib kalau itu. Wajib. Kalau enggak durhaka Anda. Jujur. Jujur ya, enggak usah bohong. Ada enggak yang belum pernah ngajak orang tuanya makan keluar dalam keadaan dia sudah sering ngajak temennya makan keluar? Angkat tangan. Enggak usah bohong, angkat tangan. 1, 2, 3. Ngawur sap, Ustaz di ngawur-ngawur no iku lho. Baru di sini loh. Ayo diulang lagi. Ada nggak yang pernah begitu? Nah, yo kalaupun ada nggak usah ngaku ya. Tapi nanti insya Allah diperbaiki. Nanti pulang langsung ibunya suruh ganti baju. Bu, ndang adus salin sing ayu, sing macak, sing menor tak rabekno. Masa tak rabekno tuh, tak ajak makan keluar. Di mana? Kasembon. Menunya apa? Jangan rawon, murah. Sing rodok larang didik sop buntut. Sop buntut. Atau kalau enggak rames. Ramesnya enak. Yang jaga warung Umi saya. Nanti bilang, Umi saya jamaahnya Ustadz Rifki. Oke. Yang rawon asalnya 25.000 jadi 30.000. Yang ketiga, pengulangan kata kerja yang disertai penegasan menunjukkan pentingnya wasiat tersebut. Ini yang kita sebutkan di awal, penegasan atau penguatan makna. Wes. Sekarang hadis yang kedua. Musa bin Ismail menjelaskan kepada kami. Ia berkata, Al-Kharraj bin Uthman Abdul Khattab As-Sa'di mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbarana Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman ibni Affan qala. Maula itu apa? Maula itu mantan budak. Jadi Uthman punya budak, kemudian sama Uthman budaknya diapain? Dimerdekakan. Maka dibilang Maula Uthman ibni Affan. Qala, dia mengatakan, Ja'ana Abu Hurairah ashiyata al-khamis lailatal jumu'ah. Faqala, uharriju ala kulli qati'i rahimin lamma qama min indina. Falam yakun ahadun hatta qala thalathan.
فأتى فتى عمة له فقال فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. Hati-hati Anda. Hati-hati. Jadi amal ibadah, semua mata saya sakit. Semua amal ibadah itu sama Allah tidak diterima dari orang yang memutuskan tali silaturahim. Hati-hati ya. Dan kadang-kadang kita tidak keroso. Kenapa? Tidak kerosonya bukan karena kita tidak tahu bahwa itu dosa, tapi karena apa? Wis kadung kesuwen. Iya benda. Punya bibi, adiknya ibu, kakaknya ibu, adiknya bapak, kakaknya bapak, yang zaman dulu pernah nyakitin Anda, terus Anda mangkel, gak tahu teko nang omai, sampai sekarang wis 5 tahun. Kemudian Anda merasa tidak ada apa-apa, padahal itu oleh syariat dianggap pemutusan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim oleh Allah amalannya tidak diangkat. Sekarang kita baca. Suatu hari kata Abu Ayyub ya, kata siapa? Abu Ayyub. Suatu hari Abu Hurairah itu datang kepada kami pada hari Kamis malam Jumat. Hari apa? Kamis malam Jumat. Lalu Abu Hurairah berkata, aku ini bukan membuat tidak nyaman ya, memang artinya itu. Tapi artinya gini, Abu Hurairah itu ngusir. Ngusir itu apa, Bu? Ya, menggusah, Masya Allah. Bagus, terima kasih Bu ya, jazakumullah khair. Luar biasa loh ibu-ibu ini ya, saya kepingin dapat jawaban meringankan, dikai jawaban yang sangat-sangat memberatkan. Ngusir itu nyuruh orang keluar. Ini bahasa beliau menggusah. Bahasanya Bu Lydia, bagus Bu ya, Masya Allah. Lanjutkan Bu ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa bahagia, cepat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kok menggusah itu apa? Menggusah itu loh. Anda kira-kira ngomong gini sama Ustadz Hatta, tidak mungkin berani Anda. Apa mana sama Ustadz Abdul Karim? Saya diginikan sama. Lah pengajiannya Ustadz Karim, Ustadz Hatta diam sama nulis. Sudah, Abu Hurairah itu hari Kamis malam Jumat masuk ke suatu majelis, Di majelis itu banyak orang. Ternyata di majelis itu Abu Hurairah langsung angkat suara. Angkat suara itu teriak-teriak. Dibilang apa sama Abu Hurairah? Aku akan usir dari majelis ini. Dan itu omongan diulang 3 kali. Aku akan usir dari majelis ini orang yang memutuskan tali silaturahim. Terus orang-orang itu toleh-tolehan Bu. Ini Abu Hurairah ngapain sih? Kok datang-datang langsung ganggu kita? Dibilang apa? Aku akan membuat tidak nyaman orang yang memutuskan tali silaturahim. Ternyata apa Bu? Ternyata Abu Hurairah tahu di majelis itu ada seorang laki-laki yang tidak nyopo. Tidak menggusah, tidak, bahasanya memutus ya. Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Abu Hurairah duduk di majelis itu, yang laki-laki tersebut ternyata dia memutuskan hubungan dengan bibinya. Coba,
Ammah sama khalah bedanya apa? Saya enggak paham belas. Ya tulisannya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gini Bu, dalam bahasa Arab ada beda saudara bapak sama saudara ibu. Kalau saudara dari bapak itu namanya ammun. Kalau perempuan ammah. Kalau perempuan apa? Ammah. Kalau saudaranya ibu khalun. Khal. Kalau perempuan khalah. Nah, ini laki-laki dia memutuskan ammahnya. Berarti saudaranya siapa? Pinter. Saudaranya bapaknya. Nah, Abu Hurairah tahu ada laki-laki yang duduk di situ, yang laki-laki ini memutus hubungan dengan saudara perempuan bapaknya. Terus Abu Hurairah ketika masuk lihat, ini majelis eman-eman ini. Bisa jadi majelis kita yang duduk di sini, kita zikir, kita doa, kita ngaji, kita taklim. Ini sama Allah pahalanya nggak diangkat gara-gara apa? Ada satu orang di majelis itu yang orang itu memutuskan silaturahim dengan bibinya. Nah, maka Abu Hurairah bilang, aku akan membuat tidak nyaman orang yang memutus silaturahim ketika dia menemui kami. Jadi di majelis ini tak usir. Maka tidak ada seorang pun yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang mau pergi. Abu Hurairah mengucapkannya sampai 3 kali. Lalu seorang pemuda menemui bibinya yang ia tinggalkan semenjak 2 tahun. Faham enggak? Jadi langsung anak muda ini yang merasa tersindir dengan ucapannya siapa? Abu Hurairah itu langsung pergi. Langsung dia datang ke rumah siapa? Bibinya yang tidak pernah dia kunjungi selama berapa? 2 tahun. Ini serius loh Bu, saya ngomong serius nih, hati-hati loh Bu. Eman amalan kita, kalau amalan itu ternyata oleh Allah tidak diangkat, tidak diterima, tidak dicatat sebagai ibadah, hanya gara-gara menang gengsi. Coba sekarang mulai dicek. Bapak aman, alhamdulillah. Ibu aman. Terus dicek, dulurku, saudara kandung coba. Ada nggak yang satru? Nah coba mulai dicek. Apalagi ini deket bulan Ramadan, dicek. Oh iya, masku sing dek kono gak tahu tak parani gara-gara aku gak cocok mbek bojone. Wes perempuan ini ya. Atau adikku di sana sudah lama ndak pernah aku datang ke rumahnya, gara-gara apa? Dulu pernah dia datang ke rumahku, dia marah-marah di sini. Nah coba bismillah Bu, wes gak usah main gengsi, datang aja ke rumahnya, bawa minyak goreng. Kan sekarang minyak goreng lagi mahal ya. Bawain apa? Minyak goreng. Ya bawain minyak goreng 1 liter, 2 liter, ada gula, datang ke sana. Nanti kalau dia bilang, ngapain ke sini? Aku mau minta maaf. Lek sampean gak direken, biarin. Itu urusannya dia, yang penting Anda sudah lepas tanggung jawab. Sudah, bapak ibu aman, kakak adik saudara kandung juga aman. Cek lagi, paman atau bibi. Eman-eman loh Bu, eman-eman. Wes talah, panjenengan ndak usah ribut, orang itu bakal nerima saya, orang itu bakal nyambut saya, orang itu bakal membukakan pintu rumahnya untuk saya atau gak usah dipikir. Yang penting ya opo akhiratku selamat. Iya ndak? Karena nanti kalau meninggal masing-masing bawa amalannya sendiri-sendiri. Anda ndak akan ditanya sama malaikat, kenapa kamu mutusin silaturahim? Ya Allah lah, tak parani mau wencep. Itu bukan alasan. Dia mau mencep, dia mau nerima, dia mau ngusir, itu urusannya siapa? Nah, paham? Mulai dipikir paman dan bibi. Kalau paman dan bibi wis aman kabeh, wis ini 3 yang paling utama. Yang lainnya wis gak sepiro penting lah ya. Walaupun kalau Anda mau lebih baik, ya bagus. Siapa? Misanan, sepupu.
Ya, cek sepupu. Kalau tidak datang dalam keadaan tidak ada masalah, itu masih lumayan, tidak apa-apa. Karena Anda tidak dianggap memutus tali silaturahim. Tapi yang jadi masalah, tidak datang karena sebelumnya sempat ada masalah. Nah, itu. Maka mumpung dekat bulan Ramadan, ayo disambung. Maka ada seorang pemuda yang menemui bibinya yang telah ia tinggalkan sejak berapa tahun, Bu? 2 tahun. Kemudian bibinya ngomong, "Wahai anak saudaraku, kamu kok datang ke sini tiba-tiba itu ada apa?" gitu loh. Terus anak muda itu ngomong, "Karena aku tadi mendengar Abu Hurairah ngomong ini dan ngomong itu." Artinya apa? Abu Hurairah ngusir dari majelisnya. Siapa yang diusir? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Lalu bibinya ngomong, "Coba sih kamu balik kepada Abu Hurairah, coba tanya, kenapa sampai dia ngusir orang yang memutus tali silaturahim?" Ngerti enggak maksudnya, Bu? Kok eramen? Apa bahasa Indonesianya? Bu siapa tadi? Apa bahasa Indonesianya? Bu Lydia apa? Kok eramen apa? Kok sayangnya itu loh, dari mana eram kok sayang gitu loh? My eram. Lah mosok panjenengan manggil suami yo eram gitu. Kok eramen kok sayangnya itu? Kok segitunya? Kok apa Mas Dian tadi? Lah kok kebanget? Ya sing ngono penak ya. Kok kebacut men gitu loh. Kok sampai ngusir orang gara-gara orang itu memutuskan tali silaturahim. Maka bibi ini bilang, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Coba kamu balik sama Abu Hurairah, kamu tanya, "Abu Hurairah, kenapa kok sampai kamu berani ngusir orang yang memutuskan tali silaturahim?" Terus sama anak muda tadi ditanya, "Abu Hurairah, saya sama bibi saya disuruh datang sama kamu, disuruh tanya, ada apa kok sampai kamu ngusir orang yang memutuskan tali silaturahim?" Apa kata Abu Hurairah? "Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu diangkat kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Lalu Allah tidak mau menerima amalan dari seorang manusia yang memutuskan tali silaturahim." Eman apa enggak? Eman. Setiap hari apa, Bu? Kamis malam Jumat. Sudah penutup kandungan hadis ini. Nomor 1. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan malam Jumat atau hari Kamis malam Jumat. Apa keutamaannya? Salah satu di antara keutamaannya adalah dikarenakan amalan manusia diperlihatkan kepada Allah pada waktu itu. Jadi amal kita ini diangkat untuk ditunjukkan kepada Allah hari apa? Kamis malam Jumat. Di dalamnya juga terdapat petunjuk bahwa seorang hendaknya menghitung amalannya dan mawas diri pada hari Kamis sore untuk memasuki malam Jumat dalam kondisi yang terbaik. Kenapa perlu kondisi yang terbaik? Karena hari itu, di waktu itu amal kita akan diangkat kepada Allah. Nah, itulah kenapa pentingnya amal puasa hari Kamis. Kenapa perlunya puasa hari Kamis? Karena pas hari itu amal kita oleh Allah amal kita diangkat kepada Allah. Itu poin yang pertama. Itu keutamaan hari Kamis malam Jumat. Yang kedua, di dalamnya disebutkan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada ancaman yang keras untuk orang yang memutuskan tali silaturahim.
Apa maksudnya ancamannya ini, Bu? Allah tidak akan menerima apa? Amalnya. Sudah. Sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada, silakan. Memutuskan hubungan silaturahim, ya. Sama iparnya baik. Oh, putusnya sama ipar, sama adik kandungnya ndak. Terus, kenapa itu? Saya tunggu dulu. Sing penting hatiku ndak ada apa-apa. Tapi ndak mau datang duluan. Ya kalau ndak mau datang itu ada apa-apa. Garai terus. Heeh. Bagus, bagus. Ini kasus seperti yang panjenengan tanyakan ini banyak. Jadi begini, Bu. Tidak ada masalah dengan kakak atau adik kandungnya. Tapi masalahnya sama iparnya. Jadi istri atau suami dari saudara kandung. Nah, setiap kita baik, dia terus ganggu terus. Tapi dalam hati kita memaafkan. Tapi masalahnya, aku dek jerone ati ganok masalah, apapun yang dia lakukan saya maafkan, tapi saya sebagai kakak tidak akan mau datang duluan ke rumahnya. Itu masalahnya kan? Nah, ini sudah kita baca pada hadis yang kemarin. Bulan lalu, datang enggak? Ini loh jadi masalah ini. Bulan lalu enggak datang, bulan ini bawa masalah. Enggak, begini. Bulan lalu sudah kita baca, Bu. Jadi ada hadis seorang laki-laki datang sama Rasulullah. Laki-laki itu bilang begini, "Ya Rasulullah, saya punya keluarga. Saya baik, mereka jahat. Saya nyambung, mereka mutus. Saya memberi, mereka tidak mau ngasih sama saya." Nah, terus Rasulullah bilang apa? Kalau benar seperti apa yang kamu sampaikan, artinya Anda tetap baik dalam keadaan orang yang Anda baik kepadanya itu jahat sama Anda. Kalau benar seperti apa yang kamu sampaikan, maka kamu senantiasa ditolong oleh malaikat. Dan seakan-akan kamu melemparkan pasir panas ke wajah mereka. Maksudnya ngerti enggak? Kalau Anda tetap bisa baik kepada orang yang jahat, maka orang yang jahat itu akan kisinan. Akan kisinan. Nah sekarang begini, Bu. Anda memaafkan, sudah Anda maafin dia, Anda tidak ada masalah. Wes kamu mau jahat segala macam tak maafkan. Tapi saya tidak mau datang duluan ke rumah kamu karena kamu adik saya, kakak. Nah maka itu hak Anda. Itu hak. Selama memang di dalam hati tidak ada masalah. Selama memang Anda tidak ada masalah apapun dengan dia. Nah maka mau datang atau tidak mau datang itu urusan Anda. Tapi ingat, kalau Anda mau datang duluan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ndak datang pun kenapa gitu loh. Ndak, ini urusannya bukan gengsi karena kan jero hati ndak ada apa-apa kan? Ya, paham saya. Jadi secara kebiasaan di masyarakat yang normalnya datang itu adik datang ke rumah kakak. Nah maka dia datang enggak? Enggak pernah datang. Enggak pernah balas. Ya sudah, kalau Anda mau lebih baik Anda datang ke rumahnya. Anda yang datang ke rumahnya, insya Allah Anda dapat pahala nyambung. Dapat pahala apa? Nyambung. Kurang lebihnya begitu. Silakan. Lah, enggak usah nyebut nama, enggak usah nyebut tempat segala macam ya. Lah ini saya punya kakak, ini nyebut ini. Ciri gini.
Ada orang Ustadz gitu loh ya. Ya. Oh ya, ya. Saya pahami. Ini banyak masalah di situ, Bu. Nomor satu gini, kesepakatan sebelum orang tua meninggal untuk berbagi sesuatu, ya kan? Setelah orang tua meninggal, ternyata kesepakatannya dibatalkan. Tidak seperti kesepakatan awal. Nah, ini masalah. Kesepakatan itu kesepakatan apa? Karena kalau itu waris, maka harus diselesaikan sebelum orang tua meninggal dan jatuhnya bukan waris tapi hibah. Jatuhnya apa? Hibah. Dan itu harus sudah diberikan sebelum orang tua meninggal. Karena kesepakatan apapun, ketika keduluan orang tua meninggal, maka yang dihukumi bukan hukum kesepakatannya, tapi hukumnya menjadi waris. Paham enggak? Jadi misalkan gini, saya punya kesepakatan dengan kakak saya, pokok nanti kalau orang tua meninggal wis omah gaya adik sing paling cilik gara-gara adik durung duwe omah. Misalkan begitu ya. Terus ono sawah, wis sawah iku diwakofno ae. Wis wong kene kabeh wis duwe omah iku diwakofno, cek dadi masjid utawa musola utawa pondok gitu kan. Nah, sudah. Ternyata kesepakatan ini keduluan orang tua meninggal sebelum dibagi. Nah, maka yang terjadi saat itu, Bu, bukan kesepakatannya tapi yang berlaku hukum waris. Itu nomor satu. Nomor dua, kesepakatan apapun, ketika kesepakatan itu untuk hartanya orang tua, maka Anda tidak berhak bikin kesepakatan. Kenapa loh? Ini hartanya orang tua. Kenapa Anda yang bikin kesepakatan? Selama orang tua masih hidup, maka itu milik siapa? Orang tua. Berarti anak tidak berhak bikin kesepakatan apapun. Faham? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika katakanlah kesepakatan itu dikhianati, kesepakatan itu dibatalkan, setiap Anda datang ke rumahnya terus direcokin, terus gaya masalah terus, maka tetap Anda tidak usah ngereken masalahnya, Anda tetap harus datang ke rumahnya apapun yang terjadi. Anda datang ke rumahnya wis tidak usah bahas sing ruwet-ruwet. Anda datang aja silaturahim, tanya bagaimana kabarnya, bawain bingkisan, ya bawain apalah, bawain kue. Sekarang kan lagi musim datang ke rumah teman itu bawa kukus itu apa? Brownies kukus, bawain brownies kukus. Atau kalau enggak ada brownies kukus ya orangnya yang dikukus atau segala macam ya apa caranya. Nah begitu Bu. Jadi masalah apapun yang terjadi, ini panjenengan dengerin dan untuk semuanya juga ya. Masalah apapun yang terjadi itu bukan alasan untuk kita memutuskan tali silaturahim. Wes ono masalah apapun, Anda ndak cocok dengan mertuanya, Anda ndak cocok dengan suami atau istrinya, Anda tidak cocok dengan anak-anaknya, itu urusan mereka. Yang penting Anda dengan keluarga tetap keluarga yang tetap punya kewajiban untuk nyambung silaturahim dan Anda lanjutkan aja terus. Siapa tahu dengan ibadah silaturahim ini Allah akan selesaikan masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah Bu ya? Silakan. Ya. Pemutusan silaturahim. Siapapun. Nah, tunggu dulu. Nah, gini. Kita artikan kembali silaturahim itu apa? Silaturahim itu bukan nyambung semua orang. Silaturahim itu nyambung orang yang ada hubungan kekeluargaan. Yang pertama kemarin siapa? Orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, paman dan ini yang paling utama. Kalau mau dilanjutkan ya tentu saudara apa? Misanan, sepupu. Nah kalau tetangga, temen konco senam, temen arisan, teman pengajian itu tidak masuk makna apa? Silaturahim.
Tapi ada ancaman yang lain. Apa ancaman yang lain? Dengerin. Allah mengampuni semua manusia setiap hari Senin dan Kamis. Yang Allah ampuni semuanya orang Islam, kecuali dua. Nomor satu, orang yang melakukan dosa syirik. Dan kedua, orang yang ada masalah dengan orang lain, walaupun bukan keluarga. Dan mereka belum maaf-maafan. Nah, itu masuknya di situ. Masuknya dia tidak mendapatkan ampunan setiap hari Senin dan Kamis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah? Ada? Jangan banyak-banyak, silakan. Iya. Ibu sambung. Iya. Bagus. Bagus. Sip. Bapak yang ngasih. Bawa buat bapaknya. Bagus. Saudara. Iya. Ibu kandung. Bagus. Nah, ini juga bagus. Ini kalau panjenengan bisa tetap baik sama ibu sambung dalam keadaan ibu kandung masih ada, itu luar biasa. Bagus. Sekarang begini pertanyaannya. Ustadz, bapak saya nikah 2. Nah, waktu bapak saya masih hidup, saya mesti datang ke rumah bapak saya bawa sesuatu lah ya, hadiah, oleh-oleh, buah tangan. Setelah bapak saya meninggal, ini tetap datang enggak ke ibu sambung? Tetap. Karena Anda baik ke ibu sambung bukan gara-gara dia ibu sambung, tapi Anda baik kepada dia itu dalam rangka berbakti kepada bapak yang sudah meninggal. Tahu enggak salah satu amalan yang berpahala untuk orang tua kita di kuburan setelah orang tua kita meninggal, salah satunya apa? Nyambung teman deketnya. Nah, ini bukan cuma teman deketnya, tapi ini siapa? Istrinya. Maka selama Anda datang ke rumah ibu sambung Anda, apalagi bawa mobil, bawa mobil itu alat transportasinya gitu loh. Waktu turun ya mobilnya enggak usah dikasihkan. Bawain makanan, bawa beras, bawa gula. Itu maka selain Anda dapat pahala, bapak Anda di kuburan dapat pahalanya. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua, lebih utama mana? Ibu sambung atau ibu kandung? Ini jelas sekali. Ya tentu jauh lebih utama ibu kandung. Tapi ibu kandung sama bapak saya sebelum bapak saya meninggal sudah cerai. Itu tidak ada urusan. Mau cerai tidak cerai dia tetap ibu kandung Anda. Di mana Anda tetap yang paling utama selain berbakti kepada orang lain, nomor 1 berbakti kepada ibu kandung. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada? Silakan Hajah Yuning. Cepet, gak metu-metu. Ayah kandung. Itu yang saya bilang tadi dari awal. Ada seorang ibu tidak pernah memperhatikan anaknya dirawat oleh neneknya. Paham tidak? Terus ketika anaknya sudah kerja sama ibunya, duitnya diambil. Ketika si anak mau nikah sama ibu direcokin. Tetap dia wajib berbakti kepada ibunya. Apapun yang terjadi. Jadi kalau ngomong wajibnya berbakti kepada bapak kandung. Walaupun bapak kandung gak pernah ngerumat. Tapi berbakti kepada bapak sambung yang ngerawat mulai kecil, itu juga wajib. Kenapa? Karena bentuk berterima kasih, berbalas budi. Karena apa? Tidak dianggap bersyukur kepada Allah seorang manusia yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kepada bapak sambung itu hubungannya terima kasih, balas budi. Iya. Loh kok sekedar? Itu kebaikan kok sekedar. Olah, kalau dibandingkan dengan bapak kandung, ya tidak bisa dibandingkan. Tentu bapak kandung jauh lebih utama. Sudah ibu-ibu ya, jazakumullah khair.
Makanya kalau ngaji itu Bu, tolong tepat waktu. Sehingga kalau ada molor-molornya itu tidak terlalu siang seperti ini. Jadi, kenapa? Yang molor siapa? Tidak ada Ustadz disalahno itu tidak ono. Ya, jadi tetap ya apa-apa yang salah jamaahnya. Sudah Bu, semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup Bu ya, sebelum kita tutup, kita doakan bersama-sama untuk saudara kita di Majelis Taklim Bunda Smart ini, yaitu Ibu Leridian Bu ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Semua amal ibadahnya, amal sosialnya, kebaikannya, mudah-mudahan oleh Allah pahalanya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Dan namanya manusia, apabila ada khilafnya, ada salahnya, terutama kepada teman-teman yang ada di pengajian ini yang sempat mengenalnya, mudah-mudahan bisa dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan salah dan khilafnya oleh Allah dimaafkan, diampuni. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Allah diberikan kesabaran. Dan oleh Allah diberikan pahala yang besar atas musibah yang mereka jalani. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.